Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, masih di materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk tingkat madrasah sanawiyah. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah bahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar di masa dinasti Ayyubiyah. Di video ini kita akan kembali membahas tentang Al-Azhar di masa dinasti Ayyubiyah. Telah kita ketahui bahwasannya dinasti Fatimiyah memiliki panglima bernama Jauhar Al-Khatib Al-Sikli yang telah mendirikan sebuah dinasti Fatimiyah yang kemudian kekuasaannya berakhir. Ketika itu masih bermazhab Syiah. Kemudian pergantian kekuasaan antara dinasti Fatimiyah dengan dinasti Ayyubiyah memiliki dampak pada sejarah perkembangan Al-Azhar itu sendiri. Jadi ketika sudah berdiri dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Salahuddin mengeluarkan sebuah kebijakan tentang pengembangan dari Al-Azhar, yakni tidak boleh dilaksanakan sholat Jumat dan kegiatan madrasah. Alasan dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yaitu karena dahulunya dinasti Fatimiyah menggunakan Al-Azhar sebagai pusat kajian ajaran Syiah. Nah, Al-Azhar didirikan oleh Jauhar Al-Khatib Al-Sikli tahun 970 Masehi yang saat itu masih bermazhabkan Syiah. Kemudian berganti kekuasaan oleh dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi menjadi dinasti yang bermazhabkan Sunni. Salahuddin juga menunjuk seorang qadi bernama Sadruddin Abdul Malik bin Darabas menjadi qadi tertinggi yang berhak mengeluarkan fatwa-fatwa hukum mazhab Syafi'i. Salah satu fatwanya adalah melarang umat Islam saat itu sholat Jumat di Masjid Al-Azhar. Sholat hanya boleh dilakukan di Masjid Al-Hakim. Alasannya Masjid Al-Hakim lebih luas. Selain itu, mazhab Syafi'i melarang 2 khutbah Jumat dalam satu kota yang sama. Masjid Al-Azhar tidak dipakai untuk sholat Jumat dan kegiatan pendidikan sekitar 100 tahun. Dimulai semenjak Salahuddin berkuasa 1171 sampai 1267 Masehi, sampai dihidupkan kembali oleh Sultan Malik Al-Zahir Baibars dari dinasti Mamluk yang berkuasa atas Mesir. Meskipun Al-Azhar ditutup untuk sholat Jumat dan madrasah masa dinasti Ayyubiyah, tidak berarti kegiatan keagamaan dan pendidikan tidak berkembang. Salahuddin memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan. Ia membangun madrasah di hampir setiap wilayah kekuasaannya. Ia bahkan mendirikan pendidikan tinggi atau kuliah dan universitas, sekitar 25 kuliah didirikan pada masanya. Di antaranya kuliah yang terkenal adalah Manazilal Al-Izzah, Al-Kulliyat Al-Adiliyah, Al-Kulliyat Al-Arshufiyah, Al-Kulliyat Al-Fadiliyah, Al-Kulliyat Al-Azakashiyah, Al-Kulliyat Al-Asuriyah. Nama-nama tersebut pada umumnya dinisbahkan kepada para pendirinya. Meskipun ada larangan untuk tidak menggunakan Al-Azhar sebagai pusat kegiatan madrasah, masjid tersebut tidak sepenuhnya ditinggalkan oleh para murid dan gurunya. Hanya sebagian saja dari mereka yang meninggalkan Al-Azhar. Pada masa pemerintahan Al-Malik Al-Aziz Imaduddin Utsman atau putra dari Salahuddin, tepatnya tahun 1193 Masehi atau 589 Hijriah, datang seorang ulama bernama Abdul Latif Al-Baghdadi. Beliau mengajar di Al-Azhar selama Malik Al-Aziz berkuasa. Materi yang ia ajarkan ialah ilmu mantik dan bayan. Kedatangan Al-Baghdadi menambah semangat beberapa ulama yang masih menetap di Al-Azhar.
Ulama itu antara lain Ibnu Al-Farid, ahli sufi terkenal, Syekh Abu Al-Qasim Al-Manfaluti, Syekh Jamal Al-Din Al-Sayyuti, Syekh Syahab Al-Din As-Sahruri, dan Syam Al-Din bin Khalikan, ahli sejarah yang mengarang kitab Wafiyat Al-Ayan. Selain mengajarkan mantik dan bayan, Al-Baghdadi juga mengajarkan hadis dan fikih. Materi tersebut diajarkan di pagi hari, sementara pelajaran kedokteran dan ilmu lainnya diberikan siang hingga sore hari. Ini merupakan upaya Al-Baghdadi untuk mengenalkan lebih jauh mazhab Sunni di Mesir. Selama dinasti Ayyubiyah berkuasa di Mesir, perkembangan aliran atau mazhab Sunni sangatlah pesat, termasuk model dan sistem pendidikan yang dikembangkannya. Al-Azhar sendiri telah difungsikan sebagai masjid, lembaga pendidikan, sekaligus pusat pengembangan ajaran-ajaran Sunni. Dinasti Ayyubiyah merupakan penguasa yang setia kepada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Acuan kebijakan pemerintahannya berkiblat ke Baghdad yang bermazhab Sunni. Al-Azhar dijadikan salah satu lembaga strategis dalam pembelajaran, penyebaran, dan pengembangan ajaran atau mazhab Sunni. Desain arsitektur Al-Azhar. Masjid ini memiliki pelataran besar berbentuk persegi panjang, dikelilingi rangkaian portiko. Seperti Masjid Umayyah di Damaskus, tiang kolom masjid memanfaatkan kolom-kolom kuno untuk menunjang arcade atau atap lori. Arcade tersebut memiliki banyak lengkungan. Gaya dekoratifnya sebagian besar mengikuti gaya Masjid Ibnu Tulun. Pola ornamentasinya mengikuti gaya Mesopotamia yang dibawa ke Mesir oleh Ibnu Tulun. Pelataran masjid berukuran 50 x 34 meter. Terdapat 4 pasade dihiasi dekorasi bermotif daun. Dihiasi roset besarnya diletakkan di puncak arcade yang mengelilingi pelataran. Terdapat balkon lapang untuk memandang ke segala arah. Hall di bagian dalam terdiri dari 5 lajur menghadap ke arah kiblat. Ruangannya menerapkan pola hipostyle dengan langit-langit kayu datar yang ditopang oleh kolom-kolom mirip dengan gaya Masjid Amr di Kairo, Tunisia.